Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La haula wa la quwata illa billah ma ba'dah. Seluruh mahasantri Ma'had Al-Jami'ah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang saya cintai, saya banggakan, seluruh musyrifah Ma'had Al-Jami'ah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang saya cintai, saya banggakan. Juga tidak lupa kepada seluruh pemirsa yang mengikuti kajian kitab Wasliyatul Mustafa dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, kesempatan kali ini kita kembali bisa melanjutkan kajian kita, yakni kitab Wasliyatul Mustafa, tentunya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kita awali terlebih dahulu dengan hidayatul Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala man wasalafuna sholih wa nakhusu la hadrati muallif hadzal kitab Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani wa jami'i talamidina sya'ulillahi ta'ala lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shalatu wassalamu alayka wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah, alimni wa rabbini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku ana fasal suwiji fi fununin kang tetep ing dalem mertelakaken pira-pira werna syatta kang beda-beda apa funun. Kala dawuh sapa alaihi salatu wassalam, Gusti Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam dawuh, ya aliyu ingkol ya aliyu, ya aliyu he ali, ibda ngawitono sapa sira, ibda ngawitono sapa sira man ing wong lakita kang tetemu sapa sira ing man minal muslimina saking wong kang Islam kabeh. Ngawitono bisalami kelawan uluk salam, bisalami kelawan uluk salam. Yaktubu mongko nulis utawa nyatet sapa Allah Gusti Allah, nyatet laka kedune sira isrina ing 20 apane hasanatan kebagusane. Waroti lan jawab sapa sira, waroti lan jawab sapa sira salama ing salam. Fallahu mongko utahe Gusti Allah iku yaktubu nyatet sapa Allah liman kedune wong raddahu kang jawab sapa man ing salam, nyatet arba'ina ing 40 apane hasanatan kebagusane. Fasal ini menjelaskan tentang berbagai macam fan yang berbeda. Qala alaihi salatu wassalam, baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya aliyu ibda man lakita minal muslimina bisalam yaktubullahu laka 20 hasanan. Wahai Ali, ucapkan salam, mulailah mengucapkan salam ketika engkau bertemu dengan orang-orang Islam. Jadi kalau kita ketemu dengan sesama muslim, maka sebaiknya kita mendahului untuk mengucapkan salam. Jangan menunggu, tapi kita yang menyapa terlebih dahulu. Cara menyapanya dengan apa? Dengan mengucapkan salam. Ketemu dengan saudara di tengah jalan, assalamualaikum. Ketemu dengan teman di jalan, assalamualaikum. Kita berjalan, tiba-tiba ada yang lewat di antara teman kita, ya kita ucapkan salam terlebih dahulu. Kalau bisa kita memulai ibda bisalam, jadi mulai untuk mengucapkan salam terlebih dahulu ketika kita bertemu dengan sesama muslim. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yaktubullahu laka 20 hasanah. Kalau kita mau memulai mengucapkan salam terlebih dahulu
ketika bertemu dengan teman-teman atau mungkin ketika bertemu dengan saudara-saudara kita sesama muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat 20 kebaikan. Ya, 20 kebaikan untuk kita. Nah, ini betapa mulianya orang yang mau untuk memulai mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang lain atau kepada saudaranya sesama muslim. Waradi as-salama. Waradi as-salama fallahu yaktubu liman raddahu arba'ina hasanah. Jawablah salam seorang yang mengucapkan salam kepadamu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat bagimu arba'ina hasanah, 40 kebaikan. Loh, enak toh? Ya, enak toh. Jadi Islam itu indah. Islam itu indah. Islam itu menyebarkan keselamatan bagi semua orang. Islam menyebarkan kedamaian bagi semua orang. Maka Islam mendahului untuk mengucapkan salam, mendoakan. Jadi assalamualaikum, semoga keselamatan atas engkau. Maka orang kalau tidak suka dengan salam itu, maka sesungguhnya adalah orang yang aneh gitu loh ya. Kalau ada orang tidak senang untuk didoakan dengan mengucapkan assalamualaikum, itu sesungguhnya adalah aneh. Oke, assalamualaikum itu tidak mencakup pagi, siang ataupun sore, itu tidak. Tetapi seluruhnya itu ya, seluruhnya tercakup dalam salam. Jadi pagi, siang, sore, malam semuanya masih tetap selamat. Didoakan assalamualaikum, semoga keselamatan atas Anda semua. Kalau selamat pagi, ya pagi ini mudah-mudahan Anda selamat. Kalau selamat siang berarti siang ini, pagi tidak kena, sore tidak kena, malam juga tidak kena. Apakah tidak boleh mengucapkan selamat pagi atau selamat siang sebagai ganti dari salam? Boleh, apa-apa. Sugeng enjing, sugeng dalu, sugeng boleh, nggak masalah. Tetapi dengan assalamualaikum tentunya keutamaannya jauh lebih banyak, gitu ya. Itu keutamaannya jauh lebih banyak. Jadi orang yang mengucapkan salam memulai, maka dia 20 kebaikan untuk dia, sementara yang menjawab salam 40 kebaikan bagi dia. Ya Ali, iyaka. Iyaka odyo siro ing awak dewi siro, wal ghadabalan ing muring, fa innahu krana temen setuhune ghadab iku minasyaitoni, setengah saking pangridune setan. Wa huwa utawi setan iku akdaru luwih kuwasa sapa setan ma ing perkara yakunu kang ana apa ma iku alaika tetep ing atase sira fi halatil ghadabi ing dalam tingkai muring. Wa iya kalan wedya sira ing awak dhewe sira, wa ta'watal madlumi lan ing dongane wong kang den aniaya, wa ta'watal madlumi lan dongane wong kang den aniaya. Fa innallaha mongko temen setuhune Gusti Allah, fa innallaha mongko temen setuhune Gusti Allah iku yastajibu nyembadani sapa Allah, iku yastajibu nyembadani sapa Allah lahu, iku yastajibu nyembadani sapa Allah lahu maring madlum, maring dakwatal madlum. Wa ing kana senajan ana sapa madlum iku kafiron wong kang kafir. Oh, bukan senajan ya. Wa ing kana lan lamun ana sapa madlum, ngono. Wa ing kana lamun ana sapa madlum iku kafiron wong kang kafir, fa alaihi mongko iku tetep ing atase matlum, fa'alaihi mongko iku tetep ing atase matlum kufruhu utawi kafire matlum. Wahai Ali, takutlah kamu terhadap diri kamu juga kepada marah. Ya, hati-hati, kalau bisa kita harus menahan diri dari marah ini. Mengapa? Karena sesungguhnya marah itu berasal dari setan. Marah itu berasal dari setan. Karena itu biasanya orang kalau marah itu panas, gitu ya, panas ya. Nah, ketika panas itu maka sebaiknya segera berwudu, ya. Kalau misalkan dia dalam keadaan berdiri, segera duduk supaya darah tidak langsung mengalir ke atas. Kalau berdiri, wah ini udah muncul lagi, gitu ya, udah muncul lagi. Jadi kalau ketika berdiri ya duduk. Kalau duduk masih tetap, ya gunakan untuk berbaring. Kalau berbaring masih tetap saja, ya gunakan tidur sambil melumah. Kalau misalkan masih tetap saja, maka
ambil air wudhu. Kalau masih tetap air wudhu, masih tetap saja gunakan sholat 2 rakaat. Ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah di situ setan tidak akan menguasai kita. Ya, maka ketika orang marah itu berasal dari setan. Nah, ketika seseorang dalam kondisi marah, wa aktaru ma yakunu alik, setan itu jauh lebih berkuasa terhadap sesuatu yang ada di dalam diri kita daripada kita sendiri. Makanya ketika orang marah itu dikeluar kontrol. Apa yang keluar dari lisannya biasanya, kalau dia bisa ngerem kata-kata yang misalkan kasar tidak dia keluarkan, ketika dalam kondisi marah semua itu bisa keluar. Dalam kondisi marah, maka seseorang kadang-kadang ringan tangannya untuk memukul yang lainnya. Bahkan tidak jarang dalam kondisi marah orang bisa menghabisi nyawa orang lain. Kenapa? Karena setan di situ jauh lebih berkuasa daripada orang tersebut ketika dia dalam kondisi marah. Maka laisal qawiyyu bisyur'ati, ya, bukanlah seorang yang kuat itu orang yang kuat ketika dia ini bermain gulat atau ketika dia bertengkar gelut menangan. Bukan itu orang yang kuat. Walakinnal qawi, tetapi seorang yang kuat itu adalah man sabara indal ghadabi, seorang yang dia mampu untuk bersabar ketika dia dalam kondisi marah. Nah, semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah sehingga kita bisa menahan diri kita dalam keadaan marah, karena ini sangat penting sekali. Wa iyyaka wa ta'atul matlum, takut juga kita dari doanya orang-orang yang terzalimi. Jangan berbuat zalim kepada orang lain, karena doa dari orang zalim itu mustajabun, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya orang yang terzalimi itu akan diijabahi oleh Allah. Loh, bagaimana ketika orang yang dizalimi itu adalah orang kafir? Kekafiran itu adalah urusan dia, perhitungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi doanya mazlum tetap ijabah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini makanya hati-hati, ya, hati-hati. Semoga kita diberikan kekuasaan oleh Allah untuk mengendalikan diri kita dan bisa kita menghindari dari doa-doanya orang yang terzalimi. Artinya semoga kita tidak berbuat zalim terhadap diri kita, tidak berbuat zalim juga kepada orang lain. Ya Ali, ya Ali, iya kawatiyo siro, iya kawatiyo sopo siro wal iya wal yaminalan ing supoto utawa sumpah al-fajiro takang lacut apa al-yamin. Fa innaha krana temen setuni al-yamin al-fajiro iku mung fikotun aweh bati apa al-yamin al-fajiro. Lisil ati kedue lisil ati kedue dol tinuku. Lisil ati kedune dol tinuku, dadi transaksi wa mushikotun lan ngehai apa al-yamin al-fajirah lirizki maring rizki, lirizki maring ilangi rizki, ngono ya, lirizki maring ilangi rizki wal umri lan ilangi umur. Wahai Ali, takutlah kamu untuk bersumpah palsu ketika kamu bertransaksi, berbuat curang ketika kamu bertransaksi. Ya, memang seketika pada waktu itu sumpah palsu itu bermanfaat, seolah-olah itu memberikan laba ketika kamu sedang bertransaksi. Karena sumpah palsu, makanya kemudian badimu secara zahir itu bisa bertambah daripada laba yang kamu dapatkan ketika kamu berlaku jujur. Tetapi yang harus kamu ketahui dan harus kamu catat, bahwa ketika kita ini berlaku demikian, maka sesungguhnya itu akan menghilangkan rizki yang kita miliki.
Justru dari situ rizki kita akan semakin seret. Ke depan rizki itu akan semakin seret. Umur kita juga akan semakin berkurang. Gara-gara apa? Gara-gara kita bersumpah palsu. Ya alihi aliman utawi sapane wong iku amaro perintah sapa man. Iku amaro perintah sapa man bil ma'rufi kelawan perkara kang bagus. Wa nahalan nyegah sapa man. Wa nahalan nyegah sapa man anil mungkari saking penggawe mungkar. Arghama mongko nundukaken. Arghama mongko nundukaken sapa Allah Gusti Allah anfaatuhi ing irungi musuhe man. Waman utai sapane wong. Waman utai sapane wong iku sedekah temen sapa man. Fi murihi ing dalem pira-pira perkara man. Ghadaba mongko bendu sapa Allah Gusti Allah. Li ghadabihi maring wong kang den bendoni man. Wa idza bakalan arikalane nangis. Wa idza bakalan arikalane nangis sapa yatim bocah yatim. Ihtaza mongko gumeter. Ihtaza mongko gumeter apa al arsyu aras. Fayuqalu mongko den ucapaken apa ya Jibril qol ya Jibril ya Jibril he Jibril. Ya Jibril he Jibril wasi jembarno sapa sira. Wasi jembarno sapa sira annara ing neraka. Annara ing neraka liman keduwene wong abkahu kang nangisaken sapa man ing yatim. Wawasi lan jembarno sapa sira al jannata ing swarga liman keduwene wong abhakahu kang guyoaken sapa man ing yatim. Adhakahu kang guyoaken sapa man ing al yatim. Wahai Ali, siapa yang mau memerintahkan kebaikan, mencegah dari kemungkaran, maka Allah Subhanahu wa taala akan menundukkan musuh-musuhnya. Siapa yang mau berbuat jujur dalam seluruh urusannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membenci orang-orang yang membenci. Akan membenci orang yang dibenci oleh orang tersebut. Dan siapa yang membuat anak yatim dan wa idza baka, dan ketika seorang anak yatim itu menangis, maka bergetarlah arasy-Nya Allah. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, luaskan neraka ini untuk orang-orang yang membuat anak yatim itu menangis, dan luaskan surga bagi orang-orang yang membuat anak-anak yatim itu tertawa. Nah, ini penting bagi kita semuanya untuk kita ketahui bahwa anak yatim itu memiliki keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyakiti anak yatim, menghardi anak yatim. Kalau bisa kita rangkul mereka, kita bahagiakan mereka, kita didik dengan penuh kasih sayang, maka insya Allah orang-orang yang mau mendidik anak yatim, menyayangi anak yatim, kata Rasulullah, ana wa kafirul yatim kahadza. Jadi besok di yaumul kiamah Rasulullah bersama dengan anak-anak, bersama dengan orang-orang yang mau untuk membina anak yatim, mendidik anak yatim, menyayangi anak yatim, itu bagaikan dua jari telunjuk dan jari tengah ini berdampingan bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk hari ini cukup, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan Allah berikan limpahan rahmat nikmat karunia-Nya kepada kita, sehingga kita semuanya akan menjadi orang-orang yang selamat dalam kehidupan dunia, terlebih ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Segala salah dan khilaf mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa min khawfi hadzal zaman an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.